saya sudah memediasi dan sudah menemukan angka dibanding selama ini muter-muter nggak ada titik temu gitu. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya menolak 200 juta dan akan menempuh proses peradilan, ya dipersilahkan gitu loh ya, dengan catatan saya tidak akan lagi mencampuri ikut memediasi masalah ini. Silahkan aja lanjut di lembaga peradilan, dan nanti kalau mentok jangan balik ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi beliau menjadi mediator mempertemukan dua kelompok yang bersengketa. Yang pertama adalah kelompok dari PT Safari Indonesia. Yang kedua adalah mereka yang mengatasnamakan korban-korban daripada Oriental Circus Indonesia, yang dalam hal ini adalah merupakan asal muasal daripada PT Safari Indonesia. Ada hal yang menarik yang terjadi ketika Kang Deddy Mulyadi memediasi di antara keduanya ini, yang tentu kalau kita perhatikan bagaimana betapa ngeyelnya daripada orang yang mengatasnamakan kelompok-kelompok korban daripada OC ini. Mereka menuntut gaji yang sangat luar biasa. Bahkan mereka ngeyel untuk meminta dibayar berdasarkan UMR dihitung sepanjang mereka bekerja di PT atau di OCI tersebut. Nah, Kang Deddy Mulyadi begitu sabar, begitu luar biasa, mampu mengendalikan kekesalannya. Karena kalau kita lihat ini Kang Deddy Mulyadi ini sudah kesal, ya. Tetapi Kang Deddy Mulyadi tetap bersabar menjadi mediator di antara dua yang bersengketa ini. Nah, kemudian hasil daripada diskusi dan juga negosiasi, maka sesungguhnya pihak manajemen dari PT Taman Safari Indonesia ini sudah menawarkan di angka 150 juta untuk masing-masing daripada korban OCI itu. Tetapi dari pihak korban itu tidak mau menerima dengan nilai demikian. Kalau ini kan manajemen saya pikir benar juga, bahwa kan kalau ini diberikan yang lain untuk jadi ramai juga. Enggak, yang lain-lain enggak. Ini yang cukup 23 ini, 22 ini coba diperhitungkan. Enggak, saya yang menahan nggak begitu cara berpikir, gitu loh. Saya nggak begitu cara berpikir. Ya kan kita ingin beresin semua. Saya ngajak semua orang rasional loh hari. Nanti datanya saya minta, ya kan? Dan nanti kalaupun terjadi penyerahan, yang 40-nya kita undang harus hadir dan penyerahannya di sini. Oke? Betul, itu betul. Kan nggak ada masalah kan? Betul. Jadi 40 nanti datanya kita undang. Oke, angkanya misalnya angkanya adalah taruhlah 6 miliar. Ya kan? 6 miliar. 6 miliar. Andai kata nanti tidak tercapai 40 orang, maka yang 6 miliar itu dikompensasikan untuk yang hadir. Setuju nggak? Andai kata tidak tercapai 60 orang, 40 orang. Misalnya ternyata hanya 30, yang 6 miliar bagi 30. Enggak, ya? Kayaknya rasanya berat Pak, kayak gitu Pak. Pengennya Ibu gimana? Sampai kemudian terjadi negosiasi yang alot, bahkan ada yang menawar sampai angka 700 juta karena dia merasa sudah bekerja di OCI selama 13 tahun dikali 4 juta per bulannya, maka estimasinya sekitar 700 juta. Nah, mereka ini meminta 700 juta kepada pihak manajemen PT Taman Safari Indonesia, dan kemudian negonya alot dan akhirnya manajemen PT Taman Safari Indonesia maksimal dia sanggup untuk membayar satu orang korban 200 juta rupiah. Ya pasti kalau saya harus pakai otakku. Otak saya birokrat, saya politisi. Jadi saya harus melakukan sesuatu yang terjangkau, yang ada alas haknya.
Jadi nggak mimpi gitu loh. Nah ibu, saya tanya ibu tidak menerima angka 150, oke, ada masalah itu. Ibu mau ngejar pakai apa untuk mendapatkan itu? Gugatannya mau kemana saya nanya? Mungkin terus diskusi dulu. Ini cara, ini bisa keluar angka segini karena saya mimpin bu. Ini kalau sama pengacara, kuat-kuatan pengacaranya nggak mau. Ini udah zoom, nggak mau egonya. Ini egonya udah saya runtuhkan nih. Ini saya sebagai orang tua, ini saya gubernur nih, gitu loh. Belum tentu juga taruhan saya. Tetapi kemudian tetap pihak korban ini tidak mau menerima karena tuntutan yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pihak PT Taman Safari Indonesia. Ini banyak sebenarnya julukannya kami kalau Bapak itu manggil Bapak Ain di Jakarta. Nah, saya terima kasih banyak waktu yang Bapak sudah berikan, fasilitas yang Bapak sudah berikan. Saya mewakili teman-teman yang setuju di tadi sebentar break tadi bahwa hitung-hitungan UMK silakan tapi lanjut hukum. Kami setuju, silakan lanjutkan tapi lanjut hukum. Maka kemudian kedua-duanya mengotot bersikeras untuk melanjutkan ke ranah hukum. Tetap berjalan. Terima kasih Pak. Itu aja. Ya kan intinya menolak. Ya sudah, kalau saya kan tugas saya ini kan mempertemukan saja, ya kan. Terus kemudian kalau pada akhirnya setelah saya kasih jalan menolak, tidak apa-apa. Tugas saya selesai dan saya tidak lagi menangani masalah ini. Jadi ibu silakan melalui proses peradilan berdasarkan keyakinan ini. Tapi saya memberikan gambaran ya, karena saya tahu Indonesia lama dan belum tentu berhasil. Itu aja, saya ngasih tahu aja. Lama dan belum tentu berhasil, dan kemudian akan jadi perhatian ketika masih ada atensi publik. Ketika sudah tidak atensi, tidak ada perhatian, hilang. Biasanya begitu, nanti berubah publik yang dukung Bapak menjadi hilang. Nah, untuk lebih lengkapnya kita lihat, kita saksikan pada video berikut ini. Ya kalau tadi saya kan bilang dengan Aswin Pak, saya kan cuma bilang kita ngomong apa adanya lah. Kalau kita cuma dapat pesangon seolah-olah Pak ya, jadi kayaknya tuh kita kerja tidak sudah mendapat gaji, lalu mungkin perusahaan ini kolab atau gimana, tutup atau gimana. Nah terus akhirnya kita ini nuntut pesangon, itu yang udah. Tapi kan kita kan ngomong secara kekeluargaan Pak, bahwa kita ini selama 13 tahun mengalami masa-masa sulit yang saya nggak perlu ceritakan lagi. Kita tidak mendapat gaji, jadi maksud saya, kalau maaf bahasa Cinanya kita bilang cengli lah, ada hitung-hitungannya lah. Masa kerja kok nggak ada hitungannya? Tahu-taunya pesangon. Nah, gitu Pak. Ada dua hal yang berbeda Pak. Yang pertama dari sisi kelembagaan, ya kan, perseroan terbatasnya itu Bapak cerita yang dulu. Sedangkan yang sekarang itu mengelola yang sekarang. Perikatannya berbeda. Ini saya ngomong hukum nih Pak, saya kan ngomong hukum. Terus kemudian yang kedua, saya sih baca psikologi dia sebagai anak muda, bahwa ini sudah ya, ini sudah berani out of the box, artinya keluar dari rel dengan coba mengikuti alur saya, dan dia juga akan berhadapan dengan keluarganya yang ragam pemikirannya. Kita tahu gitu loh. Ini kan maka kita tahu dia coba nerobos. Sanggupnya kalau naik berapa sih? Ya, ini wajar aja, kita minta wajar loh, nggak nambah-nambahin, nggak nambah-nambahin. Ya, kalau naik berapa sih? Sampai maksimal 200 saya masih usaha. Oke, maksimalnya 200. Kan tapi tadi yang seperti saya bilang, kita punya kerja itu kok nggak dihitung, cuman secara dihitung begitu aja. Sudah ditolak Pak. Udah. Mereka keberatan kita
Kasihan Bapak Aini masih banyak. Bapak Aini udah capek. Masih banyak. Kasihan Bapak juga banyak kerjaan. Terima kasih. Yuk. Terima kasih semuanya. Kamu lihat kan suara kita juga nggak bisa apa-apa. Iya. Dulu jadi tawaran maksimal dari ya kan manajemen Taman Safari 200 juta diberikan kompensasinya, dan ibu nolak kan? Bapak ibu nolak kan? Ya bapak ibu nolak, ya sudah, artinya bahwa saya sudah memediasi dan sudah menemukan angka dibanding selama ini muter-muter nggak ada titik temu gitu loh. Kemudian bapak ibu selanjutnya menolak 200 juta dan akan menempuh proses peradilan, ya dipersilahkan gitu loh ya, dengan catatan saya tidak akan lagi mencampuri ikut memediasi masalah ini. Silahkan aja lanjut di lembaga peradilan, dan nanti kalau mentok jangan balik ke saya. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kengeyelan dari pihak korban atau pihak yang mengaku korban OC ini. Mereka tetap ngotot untuk minta kompensasi penggantian atas biaya-biaya kerja mereka dan juga biaya atas trauma-trauma mereka. Ya, dengan nilai yang memang cukup luar biasa. 700 juta tuntutan dari satu orang ini yang tentu tiap orang berbeda. Sedangkan pihak Taman Safari itu menyanggupi di angka 150 sampai maksimal 200 juta. Dengan catatan ini adalah sebagai uang pesangon atau uang kerohiman. Nah, kalau kita analisa, yang pertama adalah bahwa para korban OC ini sesungguhnya mereka tidak terdaftar sebagai karyawan daripada PT Taman Safari Indonesia. Mereka ini dulu sempat mungkin termasuk daripada krunya OCI, tetapi kemudian OCI itu kan sudah bubar, ya sudah dinyatakan valid, dan kemudian membentuk satu perusahaan baru yang namanya PT Taman Safari Indonesia, yang walaupun sebenarnya manajemennya hampir sama dari pihak keluarga OCI itu sendiri, tetapi secara perserikatan atau secara persekutuan, maka PT Taman Safari Indonesia ini sudah memiliki bahasanya dapur yang berbeda dengan PT OCI atau bentuk PT kalau seandainya PT. Jadi sebenarnya PT Taman Safari Indonesia itu tidak ada kewajiban untuk membayar sepeser pun terhadap para korban yang dinyatakan sebagai korban daripada OCI itu sendiri. Nah, kalau lihat di sisi hukum, maka tentunya ketika dimajukan ke ranah pengadilan untuk kemudian dituntut untuk minta pembayaran terhadap hak-hak mereka, tentu pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan mereka, karena pada dasarnya mereka tidak pernah tercatat sebagai karyawan atau pernah bekerja di PT Taman Safari Indonesia. Karena mereka bekerja, kalau seandainya ada ikatan kerja, ada perikatan kerja di dalamnya, ada kontrak kerja. Jadi PT Taman Safari Indonesia sesungguhnya sudah benar dan sudah sangat luar biasa bisa memberikan dan mau memberikan sumbangan berupa pesangon dalam bahasa manajemennya itu senilai 150 juta maksimal 200 juta. Tetapi ini kemudian ditolak dan pihak korban ini kekeh ingin kemudian dikabulkan dengan nilai yang dihitung berdasarkan UMR selama masa kerja mereka, ada yang 13 tahun dan macam-macam tentunya, dan baru mau mereka menerima. Dan karena pihak daripada Taman Safari memang kesanggupannya dengan nilai yang demikian, maka tidak ada titik temu di antara keduanya. Maka secara hukum sebenarnya korban-korban ini yang mengaku korban OCI ini harusnya mau menerima kompensasi atau uang sebagai uang pesangon senilai 200 juta. Kenapa? Karena kalaupun mereka memajukan ke hukum
ya menggugat ke pengadilan atau kemudian melaporkan dengan proses yang begitu panjang, belum tentu mereka akan dikabulkan sesuai dengan keinginan mereka. Karena secara hukum PT Taman Safari Indonesia itu tidak pernah mempekerjakan mereka sama sekali. Itu yang harus dipahami, ya. Lalu yang kedua, yang sangat menarik adalah kesabaran Kang Deddy Mulyadi sebagai mediator. Kang Deddy Mulyadi tampil begitu sabar menghadapi terutama para korban ini yang ngeyelnya minta ampun. Yang kalau kita ngelihat ini, itu rasanya kita udah, Kang Deddy Mulyadi nggak usah dilayanin. Kalau kita boleh ngomong, itu udah selesai, nggak usah ditanggapin. Kalau perlu nggak usah dikasih makan, kalau kasarnya begitu. Tetapi Kang Deddy Mulyadi terlihat tampak sabar sekali menghadapi kengeyelan orang-orang yang nggak mau diarahkan, orang-orang yang nggak mau kemudian diberikan jalan keluar. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam masalah ini mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Bukti-bukti bahwa mereka itu bekerja di Taman Safari itu tidak ada. Ya, kalau maupun mungkin kalau seandainya ada bukti, mereka bisa mengajukan bukti atas tindakan kekerasan, tindakan tidak berperi kemanusiaan, penyiksaan dari dulu pemilik OCI kepada mereka. Ada bukti enggak? Tidak. Ada dua alat bukti? Tidak. Ada fakta-fakta, ada bukti-bukti yang menunjukkan tentang penyiksaan itu atau tidak? Kalau mereka tidak memiliki tentang hal itu dan memang sudah SP3 kan oleh pihak kepolisian, maka tentunya daripada mereka tidak mendapatkan penggantian sama sekali, maka lebih baik mereka menerimalah dengan nilai 200 juta, udah alhamdulillah. Tentang trauma-trauma masa lalu, ya sudahlah, maafkanlah. Semua juga akan mendapatkan balasannya. Tetapi niat baik dari PT Taman Safari Indonesia yang sekarang dikelola oleh cucu daripada pendiri OCI itu adalah sudah sangat harus diapresiasi, karena secara hukum PT Taman Safari Indonesia itu tidak berkewajiban sama sekali untuk memberi gaji maupun pesangon kepada mereka, karena mereka para korban OCI ini tidak pernah terdaftar di PT Taman Safari Indonesia. Maka sekali lagi kesabaran Kang Deddy Mulyadi ini patut diacungkan 2 jempol. Luar biasa Kang Deddy. Begitulah seorang pemimpin, ketika ada yang bersengketa maka harus bijak kemudian mensikapi. Jadi kita doakan bersama, mudah-mudahan Kang Deddy ini akan senantiasa Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran dan ketabahan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Terus maju, terus jadikan masyarakat Jawa Barat masyarakat yang makmur, jadikan Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang istimewa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.